Gimana tuh Pak? Jadi saya tuh sukanya tuh solo traveling. Oh, berarti sendirian banget. Oh, keren banget. Solo trip. Iya. Kenapa sih sebetulnya suka solo traveling? Iya. Dosen traveler ini ngegabungin profesi saya sama hobi saya. Oke. Seru banget ya. Seru banget. Bisa kerja tapi sambil sesuai Jalan-jalan passionnya gitu. juga Iya, gitu. Iya, benar. keren banget. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast OMG, obrolan bersama Imaji. Ada apa nih? Jadi di podcast kali ini kita akan ikut menjelajahi aktivitas seorang dosen yang tidak hanya mengajar tetapi juga aktif dalam membuat konten di media sosial, terutama di TikTok yang konten-kontennya sangat booming banget nih. Jadi sebelum kita mulai bertanya-tanya nih kepada dosen kece kita yang satu ini, kita mulai perkenalan dulu kali ya. Jadi saya Syifa bersama dengan partner saya Maghrib. Jadi penasaran kan semuanya? Kita langsung sapa yuk dosen kece kita kali ini. Halo Bapak. Halo, salam kenal. Salam kenal. Bapak, jadi gimana nih kabarnya nih Pak? Bapak kan pasti sibuk ya Pak ya. Jadi kan ini kita mau liburan, menjelang liburan. Gimana Pak kabarnya? Kabar saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah Baik banget. Baik juga ya. Jadi sekarang kan udah mendekati UAS nih. Jadi sekarang saya lagi sibuknya lagi bikin soal buat kalian juga nanti kan kalau pas UAS. Buat Juga bahan, nyari bahan. Bener, gitu lagi ya. nyari bahan. Iya. Saya mau Bagus cari ya. soal yang susah gitu. Oh, yang susah banget gitu. Kita harus keras sih pokoknya. Enggak lah, yang gampang. Yang gampang. Semoga ya, Oke. semoga bisa lah. Harus Iya. bisa dong. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bapak udah mau berkenan hadir ke podcast kita kali ini, OMG episode 5 ya. Iya, betul. Sebelumnya mau nanya Pak, gimana sih Pak awal mulanya Bapak bisa disebut sebagai dosen traveler? Oke, jadi ini cukup menarik. Sebetulnya dosen traveler ini baru hadir di tahun ini. Oh gitu. Baru ada tahun ini. Oke. Nah, sebelumnya nama TikTok saya itu ya nama biasa ya, nama username biasa. Iya. Saya Rizky kan. Iya. Nah, terus saya kira-kira nyari nama apa ya yang bisa diingat sama orang. Yang cocok gitu ya Pak Iya, ya. yang cocok gitu. Karena kebetulan saya dosen juga. Iya. Tapi dosen apa ya? Kalau Iya. misalnya dosen digital marketing kayaknya Udah terlalu- banyak ya, Pak, ya? Udah banyak, terus terlalu resmi juga Iya, gitu kayaknya. benar. Nah, kemudian saya mikir-mikir, saya kan hobinya traveling. Iya. Oke. Senang jalan-jalan juga. Iya. Jadi tiap bulan ya sebulan sekali lah at Iya. least keluar kota Iya. untuk traveling. Nah, Benar. jadi saya bikinlah tuh nama dosen traveler. Nah, ini juga nyambung nih sama konten pilar atau konten-konten yang suka saya buat di TikTok. Oke. Iya. Jadi ada dua pilarnya. Iya. Yang pertama saya bagiin kegiatan saya ngajar, Iya. kegiatan saya bareng mahasiswi gitu. Itu yang pertama tuh, yang utamanya di situ. Oke. Terus sebagian kecil saya juga sharing tentang kegiatan traveling saya. Oh iya. Gitu. Nah, travelingnya juga beda. Gimana tuh, Pak? Jadi saya tuh sukanya tuh solo traveling. Oh, berarti Oh. sendirian banget. Sendirian. Oh, keren Solo banget. trip. Iya, solo trip. Iya. Kenapa sih sebetulnya suka solo traveling Iya. gitu? Karena kan kalau dari dulu saya udah sering tuh traveling bareng teman-teman, Iya, oke. bareng orang tua gitu. Nah, di situ seru juga sih. Cuman saya pengen explore lebih dalam lagi Iya. ke tempat-tempat yang kadang kalau kita ngajakin temen tuh susah. Oh iya, Iya, jadi benar. mending sendiri gitu Mending ya Pak. sendiri. Iya, benar Belum lagi banget. kita harus nyocokin waktu. Iya, Iya. benar. Kadang nggak bisa juga ya Pak. Iya, Atau terus bentrok gitu ya. betul, nyocokin budget, Iya. nyocokin juga traveling style. Iya, Iya, benar. Nah, karena Pak. keribetan itu, cobain deh solo traveling. traveling, Iya, ya. dan ternyata kalau buat saya sih, saya jauh lebih suka solo traveling dibandingin iya. sama traveling bareng-bareng. teman gitu Iya. ya, Pak. Nah, jadi kalau kenapa sih ditanya dosen traveler tuh apa? Bukan dosen pariwisata, enggak. Karena ada juga yang bilang, oh dikirain belajarnya tentang pariwisata. Pariwisata. Enggak. Jadi dosen traveler ini ngegabungin profesi saya sama hobi saya. Oh, Oke. Gitu. seru banget ya. Seru banget, bisa kerja tapi sambil sesuai Jalan-jalan passionnya gitu. juga Iya, gitu. benar. Iya, keren banget. Terus nih Pak, kalau saya boleh tahu nih, Bapak tuh sejak kapan sih aktif membuat konten-konten di sosial media sampai bisa viral gitu Pak? Oh, oke. Ini pertanyaannya menarik. Jadi kalau bikin konten, saya udah bikin konten semenjak Instagram lahir. Oh, berarti dari awal banget Dari ini awal ya ya. Pak? Mbak? Mungkin sekitar
10 mungkin ya. Oh, kita masih SD nih. Iya, dulu tuh Instagram oke. belum ada video. Iya, belum ada apa tuh story juga Belum kayak ada sekarang. story, Iya, belum ada bener. Reels. Lambangnya coklat gitu nggak sih? Iya, Iya, coklat kameranya biru gitu. coklat. Iya. Kalau nggak salah. Nah itu saya udah bikin konten dari dulu tuh kalau nggak salah Instagram cuma adanya di produk Apple. Iya, benar Ya, benar. jadi di dulu, ya. Android itu belum ada. Iya. Nah saya udah bikin konten sebenarnya Oh, dari oke. ya konten-konten apa ya dulu kan dari Facebook, dari iya. Facebook terus Iya. Twitter, terus Dari Instagram Facebook, tuh. oke. Nah saya udah bikin konten dari situ. Cuman zaman dulu belum ada tuh namanya konten kreator, Iya. selebgram, Iya, benar. Belum. influencer, itu tuh belum ada. Nah, terus seiring berjalannya waktu ya main-main nggak niat apa-apa ya, Iya. cuma ya main aja, main sosmed aja. Nah, di tahun sekitar saya sudah lulus kuliah, Ya. saya bikin bisnis nih. Oh, oke. Bikin bisnisnya terkait pembuatan konten Oh. di sosial media. Itu sekitar tahun 2016 atau 17. Oh, oke, Pak. 17-18 deh, 2017-18 saya bikin bisnis tuh kerjanya bikin konten buat perusahaan-perusahaan besar. Oh, Gitu. iya, Karena Pak. kan dulu perusahaan belum punya tim sosmed sendiri. Iya, Ya, benar. kayak Ya kan? sekarang gitu ya, Iya, Pak. gitu Ya. ya. Ada Nah. editor, ada apa? Iya, dulu nggak ada. Jadi saya menyediakan jasa untuk bikinin konten perusahaan. Oh, oke. Di situ saya explore, terus coba-coba konten ini itu segala macem sampai ya sambil ngerjain punya sendiri juga. Iya. Nah, kemudian akhirnya booming itu tuh baru mungkin lately di tahun ini gitu ya, di Oh, tahun tahun ini, oke, Mhm. oke, Pak. Ketika saya emang bikin nama dosen traveler Iya. itu dan sharing kalau di TikTok kan hal-hal yang lucu-lucu Iya, gitu benar, ya. Di benar, kampus Pak. tapi lucu. Iya. Terus kalau traveling saya sukanya selain soal traveling, extreme sport juga Iya. gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat, saya pernah lompat dari jembatan tuh 30 Saya pernah meter. lihat tuh, Pak, yang itu tuh ya. Itu tuh tinggi banget, itu gimana Iya, tuh, Pak? itu 30 meter. Wah, itu Bapak sendiri tapi di situ. Lompatnya sendiri, cuman kan emang ada peserta lain juga Iya, gantian. iya. Terus pakai safety juga kan di pinggangnya gitu. Ah, Serem iya, banget ya. betul. Serem Nah, banget. itu kayak 3 detik tuh nggak ada detak jantungnya deh kayak gitu. Langsung gitu ya, Pak, jalan. Iya. Terjun payungnya ngeri banget. gitu. Iya, apalagi Terjun Gimana ini? payung belum pernah sih. Saya pernahnya para layang. Oh, para sailing. layang. Ah, iya. Gitu. Nah. Oh, berarti Bapak tuh konsisten ya bikin kontennya dari dulu Iya. ya. Ah. Cukup konsisten dan akhirnya ya kebetulan aja mungkin ya, kayaknya mungkin viral juga keberuntungan. Iya. Iya. Bagi-bagi apa ya, ya cerita lah. Pengennya sih mengedukasi buat teman-teman yang di luar sana, kampus tuh atau kehidupan di kampus tuh seru loh, Iya, belajar di benar. kampus tuh seru loh. Iya, Terus betul. juga jalan-jalan tuh Indonesia sangat luas, Iya. banyak yang bisa dieksplor, lebih ke kayak gitu sih. Iya. Karena kan orang-orang berpikiran tuh kalau ngapain sih keliling-keliling di Indonesia aja Iya. gitu kan, Pak? Kenapa nggak keluar negeri sekalian Iya, gitu kan? benar. Ya, tapi Jadi- Bapak kan menunjukkan di sini kalau buktinya tuh di Indonesia tuh banyak kok tempat-tempat yang bagus yang wajib dikunjungin gitu. Benar, Iya. gitu. Saya Nah. senang banget sih Saya ngeliat konten jadi Bapak. penasaran juga nih, nih, Pak. apa tuh? Gimana sih Pak cara Bapak mengelola konten di sosial media sekaligus mengajar di IBQ Kianji ini? Oke, cara atur Iya, waktu gitu ya. atur waktunya, mengelola waktunya. Jadi saya kalau misalnya dalam sebulan ada 30 hari, Heeh. itu saya kerjanya mungkin 40 hari. Waduh. Itu lebih dari bulannya ya, Pak. Iya, lebih dari bulan. Jadi kalau Betul. setahun 365 hari, Iya. saya kerjanya mungkin 500 hari. Iya. Kayak kita sehari ngampusnya udah capek. Iya, udah capek Udah ya. kayak, "Aduh, males banget nih." Biasa nggak boleh Pak. ngomong gitu. Iya, biasanya Gen Z emang begitu, Pak. Kalian kan Gen Z Iya, kita berdua. Gen Z, iya. Tapi nggak, tapi kita semangat Pak. Gitu Tetap ya. semangat. Semangat harus dong. Iya. Jadi gimana cara atur waktunya? Sebetulnya kan kita tuh punya dalam sehari 24 jam. Iya, betul. Kita bisa atur sendiri tuh kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya main. Nah, Iya. dari 3 hal itu biasanya saya mungkin bisa, kalau biasanya waktu istirahatnya 8 jam, saya kurangin deh jadi 7 jam. Atau enggak kalau misalnya saya mainnya itu ya nongkrong-nongkrong Iya. gitu ya, buat rileksnya 5 jam, saya kurangin deh jadi 4 jam. Nah, sisanya itu saya alokasiin buat bikin materi ajar, buat ngajar di kelas, Iya. buat bikin konten. Jadi dari 24 jam itu memang sih harus
pada akhirnya harus ada yang dikorbankan. Iya, betul. Apakah waktu istirahatnya atau waktu mainnya. Iya. Tapi ingat juga resultnya apa. Iya. Gitu ketika kita, kalau saya sih kalau ngajar kan berarti saya bisa bikin materi yang berkualitas buat teman-teman mahasiswa. Iya. Kalau bisa kalau dalam bikin konten, saya bisa bikin konten yang menarik buat netizen. Iya, gitu. betul. Ya nggak apa-apa lah, saya istirahatnya kurangin dikit. Iya. gitu, Bapak kayak gitu. mengorbankan ya. Iya. Iya, betul. Karena sebenarnya gini ya, Syifa sama Maghrib, kita Iya. nggak bisa menang di semua kompetisi. Iya, betul. Jadi Betul banget. misalnya karirnya bagus, terus juga waktu istirahatnya cukup, Iya. waktu pesantrennya cukup, Iya, itu iya. nggak bisa. Iya, Jadi benar. kita memang harus ada satu hal atau dua hal yang kita korbanin. Iya, betul banget. Iya, Gitu. betul banget, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya gimana sih cara atur waktu, ya pilih aja apa yang mau dikorbanin. Dikorbanin. Iya, Benar. gitu. Jadi nih Pak, kan Bapak kan kadang-kadang sibuk banget ya, padahal kan hektik banget tuh ya kan, Banget. bikin konten. Terus kalau boleh tahu tuh di sela-sela Bapak buat konten kan pasti sebelum konten di-upload gitu ya, Ya. pasti kan diedit dulu gitu Pak. Nah itu kira-kira kalau saya boleh tahu itu Ya. Bapak edit sendiri atau kira-kira Bapak punya asisten yang suka bantu-bantu gitu? Oh, oke. Jadi sebelumnya saya punya tim juga buat editor. Oh punya tim juga Iya, Bapak? sebelumnya, tapi sekarang lagi nggak ada. Oh sekarang lagi nggak Iya. ada. Jadi gini, kalau kalian pernah makan di restoran, Iya. kan ada chefnya tuh. Iya, betul. Nah, kalau misalnya chefnya itu ganti, Iya. itu pasti rasanya beda. Iya. Iya benar-benar Ya kan? ya. Nah, sama halnya dengan video. Iya. Sama dengan kan sebetulnya editing itu seperti karya seni. Betul. Ya, Betul. kita punya moodnya sendiri, kita tahu nih di cut-nya kapan, Nah. bagian lucunya atau bagian Iya. menariknya yang sebelah mana. Nah, jadi saya dari video-video yang saya bikin, saya tahu nih part-part mana kira-kira yang mau ditonjolin. Iya. Nah, ketika saya lempar ke editor, itu rasanya kurang Kurang. serem nih, Oh gitu. iya benar. Bener sih. Kurang Iya. srek nih, kurang lucu nih, kurang menarik nih. Oh, ini kayaknya nggak akan viral deh. Kayak terlalu dibuat-buat gitu ya Pak ya Iya, kadang. nggak cocok, bukan bagus atau nggak bagus, tapi feelnya tuh nggak dapet. Iya, paham. Sama lah ya kalau kita masak juga, Iya. kata Iya. orang ini udah enak. Enak kok, padahal Iya kan kan? belum Bener. tentu Belum gitu. tentu. Iya. Kadang kurang garam, kurang pedes, padahal benar. udah cocok gitu. Iya. Iya. Nah, makanya saya pas ngedit belum bisa belum punya tim yang serak banget. Yang Jadi, cocok gitu ya Pak. Oke. Jadi saya tuh kalau ngedit masih kerjain sendiri. Oh, berarti Bapak juga ngeditnya Ngedit sendiri, juga. kontennya sendiri. Bener-bener hektik banget ya Bapak ini ya. Gitu. Paling saya dibantunya ada tim manager. Oh, oke. Jadi untuk manage biasanya waktu, kapan tag kontennya, terus misalnya kalau ada brand yang masuk di Iya. handle sama tim manajemen Oh, gitu. gitu. Tapi kalau untuk proses kreatifnya dari take, dari storyline, script, take, editing, Iya. posting itu masih di saya. Oh, masih di Bapak. Biar oke. chefnya itu masih berasa gitu. Oh iya bumbunya tuh benar. masih gitu. Iya. Bumbu-bumbu sendirinya. Ya selera Iya, sendiri kan selera biasanya. sendiri. Iya benar. Kadang kayaknya kalau kayak mama saya gitu, Pak, masak kayak dia malah nggak mood makan masakan dia sendiri. Udah Jadi- bosen kali. Iya. Jadi kayak, waduh enggak bener, bawaannya kenyang gitu. Tapi ini bukan tentang masakan. Iya sih, tapi lapar soalnya. Oh, lapar Benar, gitu. Oke, Tim, ada yang bisa kasih snack nggak ada nih? lapar mati. Gila-gila. Terus Pak, kan tadi kan Bapak tuh ngobrolin soal bisnis tuh Pak. Boleh nggak tuh Pak, saya tahu Bapak tuh bisnis apa sih selain kan buat konten, dosen juga, itu apa tuh ya Pak? Oke, sebelum kita beranjak ke bisnis, saya tadi ada yang lupa mau kasih tahu teman-teman juga. Apa tuh? Jadi saya ngedit tuh ya, biasa durasi video saya kan sekitar 1 menit, 2 menit. Itu untuk menghasilkan video 1 menit, ngeditnya tuh 1 jam. Oh iya benar. Kadang emang gitu Pak kalau Iya. edit itu. Kadang ntar udah kayaknya udah deh ini gini udah jadi nih. Terus kayak tapi enggak deh, jangan Rombak gini deh. lagi. Iya rombak lagi gitu Iya, ya Bapak ya. Oh bener. oke. Jadi ya itu untuk menghasilkan, kadang netizen juga ya teman-teman di online juga Iya. suka nanya, Pak kemana aja nih udah lama nggak post Iya. video? Iya. Aduh saya belum lagi ngajar gitu. Belum ngeditnya Belum gitu ngeditnya, ya. kadang kehabisan waktu. Iya, Belum ya, bener-bener. ya istirahat, kita bukan robot ya yang bisa. Ada capeknya juga. Iya, Gitu ya, bener. kalau udah malam ya harus istirahat lah ya. Iya, gitu. betul, Pak. Nah balik lagi ke bisnis, jadi saya itu mengelola ada yang namanya digital agency. Oh digital Ya, agency. digital agency itu singkatnya adalah menyediakan jasa untuk perusahaan-perusahaan mengelola
kegiatan marketing digitalnya. Oh, itu Gitu. yang seperti di awal tadi yang Bapak membangun Iya. konten dari awal itu ya? Iya, Oh, oke. betul. Jadi ya inti dari bisnis saya adalah misalnya ada brand, ada perusahaan besar butuh konten kreatif nih, misalnya untuk TVC, Iya. untuk iklan atau untuk video di TikTok. Nah, itu saya bisa bantu. Ya, bantu untuk buatkan. syuting Oke. gitu, untuk pilih talent. Kemudian juga misalnya mereka butuh iklan Iya. atau butuh pengen deh, ini lagi ada promo sesuatu nih, ada campaign sesuatu, Iya. pengen diiklanin di sosial media, di TV atau di radio, itu bisa saya bantu juga. Oh, bisa ke gitu. Bapak gitu ya? Iya, lebih ke betul. kayak gitu sih bisnis saya. Nah, ini tuh saya lucunya lagi, Iya, apa saya bisnisnya itu sudah sekitar 7 tahun. Oh, lama sebetulnya. juga ya, Iya. Pak, ya. Jadi dulu saya sambil kuliah sambil rancang bisnis Rancang juga. bisnis, iya. Gitu. Emang Nah, harusnya gitu ya, Pak Keren ya? banget ya. kalau memang keadaannya memungkinkan bisa sih kayak Iya, gitu. oke, Pak. Terus saya bikin bisnis ini berdua sama partner saya. Dia itu teman SMP saya. Oh, teman dari SMP. Teman dari gitu. SMP. Oh, Jadi oke. kita se-SMP duduknya sebelahan, ya dulu mana kepikiran sih Iya. bikin Iya, bisnis ya. benar. Anaknya masih SMP. kecil ya. Iya. benar. Terus SMP-nya bareng, SMA kuliahnya ya udah kita pisah masing-masing. Oh, oke. Terus pada suatu hari dia datangnya saya, kita bikin bisnis yuk. Ya udah itulah sampai sekarang akhirnya kita bikin bisnis bareng. Oh, itu ide yang tiba-tiba itu, Pak, berarti. Iya, ide yang tiba-tiba Oh, dan oke. akhirnya juga salah satu lini bisnisnya kan bikin konten ya, Iya. yang Iya. bahwa saya ada di meja podcast ini bareng kalian. Iya. Tapi emang keren banget ya, Grip ya? Banget, parah. Banget Nah, sih. kalau peran konten di sosial media, pandangan Bapak nih, peran konten di sosial media itu untuk pendekatan Bapak di dalam kampus tuh kayak gimana, Pak? Oke, jadi sebetulnya saya ngebagi dua nih, mana di sosial media atau Ya. di internet, mana di kampus live di kehidupan yang Ya, sebenarnya gitu ya. sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih konten saya itu biasanya bentuknya potongan-potongan singkat, 1 Iya. menit, 2 Iya. menit gitu Iya. ya. Paling lama tuh 2 menit. Iya. Isinya tuh cuman yang seru-serunya aja. Oh, iya. Ya, ketika saya komunikasi sama mahasiswa, Iya, oke. dan itu di take-nya itu sebelum kelas dimulai. Sebelum Iya. kelas dimulai itu di take, ketika break itu di take juga, dan ketika selesai. Oke. Nah, jadi saya memang kalau di sosial media ambil part-part yang kira-kiranya akan menarik kalau ditonton Oh, iya, secara singkat. benar, iya. Gitu. Nah, kalau misalnya di kampus live ya itu kita full time untuk jadi dosen ngajar 3 jam, Iya. 3 SKS ya Iya, udah full betul. aja serius. Iya. Makanya sebenarnya kalau di sosial media saya jarang banget nge-share materi perkuliahannya. Iya. Ya kan? Iya. Karena memang mungkin kalau ditontonnya singkat, ilmunya juga nggak benar-benar nyampe sama Iya. audiens. Iya. Gitu. Jadi ya itu gimana peran di sosial media sama di kampus live yang asli dibagi dua tuh, yang di sosial media lebih menghibur, yang di kampus live-nya lebih serius. Lebih serius. Jadi kayak Iya. gitu. Seru banget ya. Seru banget. Soalnya saya tuh pernah emang sering lihat Bapak kan buat konten potongan-potongan Iya. gitu. Kadang ngobrol sama mahasiswa Bapak sambil sarapan Sambil gitu. sarapan. Iya. Itu lucu deh kalau dilihat. FYP lagi. Iya, di TikTok, di IG Reels gitu kan, Iya, Pak. Nah, karena apa ya, Pak? Ini karena kita udah di penghujung pertanyaan nih. Jadi, kira-kira apa sih pesan atau tips yang ingin Bapak sampaikan buat para pendengar kita? Kira-kira apa tuh, Pak? Supaya mereka ini apa ya, bisa mengejar kedua hal yang mereka cintai seperti Bapak nih, seperti belajar dan berpetualang atau melakukan yang mereka suka gitu. Oke, ini cukup berat dan bakal jadi 3 SKS lagi. Boleh ditambah durasinya nih. Jadi sebetulnya menjadi produktif kadang juga nggak terlalu baik ya. Ya, Jadi kita sebenarnya harus bisa mengatur aja Iya, benar. waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu selama 24 jam dalam sehari, kita bisa alokasikan di mana mungkin beberapa part di kehidupan kita bisa menjadi berarti buat orang lain. Gitu. Kenapa sih alasannya saya pengen jadi dosen? Sebetulnya alasan utamanya adalah saya pengen berbagi sama mahasiswa yang pengalamannya belum banyak, Oh, oke. ya kan? Iya. Namanya mahasiswa pasti dia baru lulus dari SMA, belum iya. pernah di dunia kerja, Iya. gitu ya. Di dunia kerja kayak gimana sih? Iya, betul, Pak. Saya tuh bukan orang yang pintar untuk ini teorinya seperti ini, nggak juga. Iya. Tapi saya punya pengalaman yang bisa dibagikan. Oke. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman kalau lagi mau ngejar cita-cita, jangan pikirin diri sendiri.
mungkin ketika kita bisa membaginya sama orang lain akan lebih bermakna gitu. Oh betul, keren banget ya. Aduh, dosen kita satu ini. Ada. Oke. Itu udah nggak berasa ya? Ya nggak berasa cepet banget ya Cepet kita banget ya kayaknya. ngobrolnya. Ngobrol ya. Iya. Boleh part 2 ya, lanjut part 2 Iya, ya. iya, Ini ya. sih part 2-nya. Ini produsernya tolong lah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Rizky udah Sama-sama. mau meluangkan waktu dan berbagi cerita soal bagaimana kehidupan menjadi dosen traveler Iya, atau betul. apa. Pokoknya udah membagi ilmu buat Iya, buat penonton kita semua kita, nih, buat kita iya. semua juga. Semoga juga penonton kita juga bisa mengikuti dan pinter untuk mengambil baiknya. Semuanya baik sih sebenarnya. Semuanya baik sih, Iya. ya. Amin, Baik semoga ya. semuanya. Tapi sebelum tutup bener, mau fun fact dikit, nggak apa-apa ya? Tuh, boleh. TikToknya Pak Rizky udah nyampe ke adik-adik kelas. Oh iya. Oh, bagus lah. Jadi lebih Jadi pada ngirim, dikenal Pak. lagi. Oh iya, Pada ngirim kayak, Brip, ini dosen lu. Saya bilang, iya. Terus kayak, wah keren banget Iya, lah. tapi adik aku tuh juga gitu, Pak. Adik Iya. saya juga gitu. Kak, ini dosen kakak ya di kampus. Kok ada IBIK weekend gini? Oh iya ya. Nah, jadi saya tahu dari situ, Pak, dari konten itu. Oke, padahal kita aja di kampus baru ketemu Iya, sekarang. baru ketemu sekarang ini Baru ya. ketemu di podcast ini bahkan. Makanya tadi tuh sampai grogi banget ya, Grip ya. Parah, gitu sih. Aduh, ya Allah. Tapi ternyata asik banget ya, Asik Pak banget, Rizky. ya. Amin, amin, semoga. Semoga kita semua juga, penonton kita juga bisa Iya. ngikutin jejak inspiratifnya Pak Rizky Yes, juga ya. betul. Buat yang nonton, terima kasih banyak udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa ditonton, di subscribe, disimak juga. Iya. Kapan lagi nih kan ada orang keren, Keren, gitu ya. sekeren Pak Rizky kan. Iya. Aduh. Oke, sebelum penutupan terakhir kali ya, Pak Rizky boleh ikutin tagline kita nggak? Boleh, OMG. boleh. Jadi ntar kalau kita udah ngomong OMG, ntar Bapak bilang obrolan bersama Imaji. Oke. Mulai kali ya? Mulai dong, pimpin 1, Grip. 2, 3. Kembali lagi dekat kita di OMG. Obrolan bersama Imaji. Bye bye. Terima kasih Banyak, Bapak.